kiai, para habaib, di mana Habib Ali sebagai tokoh yang paling kuat di Probolinggo ini, juga Habib Haji dan juga Presiden Santri Kiai Abdul Salam adalah bagian dari ikhtiar kita Jawa Timur. Insya Allah semakin memungkinkan kita untuk menang karena dukungan yang meluas di kalangan warga Nahdien, pesantren-pesantren yang kita saksikan bergerak terus dari waktu itu. Terima kasih atas dukungannya dan insya Allah akan terwujud kemenangan, amin. Katanya negeri agraris, negeri pertanian, lah kok petaninya tidak ada satupun yang semakin makmur dan sejahtera. Katanya negeri ini negeri kelautan, lah kok nelayannya selalu sengsara menghadapi kenyataan hidup. Karena itu kami tidak diam. Kalau Bapak, Ibu, para kiai, para tokoh semua mengharapkan perbaikan nasib umat dan rakyat kita, ayo kita semua kuatkan barisan perubahan ini. Kita mulai 14 Februari 2024 nanti kita canangkan sebagai Hari Perubahan Nasib Rakyat Indonesia. Perubahan itu kumpulan orang-orang pro lingkungan hidup, pro masyarakat adat, pro rakyat kecil. Insya Allah termasuk Probolinggo. Kehadiran kalian semua bukan hanya untuk amin, bukan hanya untuk kita berbagi informasi, bukan hanya untuk berdiskusi dan mencari solusi, tetapi kehadiran Anda semua adalah insya Allah bermanfaat untuk Indonesia yang berubah dan menjadi lebih baik. Insya Allah capek-capek kita, panas-panas kita hari ini kumpul di sini bagian dari ikhtiar kita untuk meyakinkan masyarakat Probolinggo agar 270 juta Indonesia berubah untuk menjadi lebih makmur dan sejahtera. Saya bangga bertemu Anda semua, saya bangga ketemu orang-orang kritis dan cerdas. Insya Allah masukan-masukannya akan kita wujudkan di pemerintahan yang akan datang. Berdasarkan data BPS tahun 2020, sekitar 56,7% itu orang-orang di Indonesia tinggal di daerah kota. Nah, berarti sisa 43,3% itu tinggalnya di daerah rural yang dimana tempatnya ada pedesaan ya, tempatnya pedesaan. Nah, maka dari itu saya ingin bertanya bagaimana visi pembangunan Amin terhadap daerah rural tersebut, khususnya pedesaan, jika terpilih, karena sejauh ini kami hanya mendengar Gus Imin berbicara tentang perkotaan tersebut. Ya. Sekarang bagaimana caranya agar penduduk desa tetap bisa tumbuh, sehat, produktif, ekonominya baik, tidak tertarik menjadi urbanisasi di kota-kota. Oleh karena itu harus dilakukan pembangunan yang merata di desa-desa. Nah, salah satu yang sedang terus kita lakukan sejak 5 tahun terakhir ini adalah dana desa diperbanyak supaya ada pembangunan di desa-desa. Insya Allah jalan-jalan desa membaik. Insya Allah anak-anak muda bisa diberi modal untuk bisnis di tingkat desa masing-masing. Ibu-ibu yang menjadi penyangga ekonomi rumah tangga dikasih modal supaya tidak terjebak rentenir atau utang-utang yang memberatkan. Kita akan naikkan dana desa itu minimal 5 miliar per desa asal kepala desanya punya integritas anti korupsi dan memiliki siap yang menjaga. Oleh karena itu wajib hukumnya orang-orang baik menjadi kepala desa. Nah, kalau itu sudah baik, maka nanti anggaran nasional itu sekarang 80% pusat, 20% daerah. Kita balik 50% di daerah, baru 50% di pusat, supaya desa terbangun dengan baik, pertanian tumbuh, pupuk tersedia, hasil produksi bagus, pemerintah membeli hasil produksi dengan harga yang bagus. Nah, desa dari dulu sebetulnya menjadi impian untuk menjadi penopang ekonomi nasional. Saya Anies. Saya Muhaimin. Sampai jumpa di kotak suara. Amin.